Anda kembali menyaksikan Fake News setiap minggu pukul 8 pagi hanya di TX TV. Bersama saya Jessie, berikut berita yang kami sajikan untuk Anda. Baik pemirsa, penelitian kami yaitu kelompok 2 memfokuskan untuk menggali pandangan dari berbagai stakeholder, yaitu mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta, mahasiswa UIN, sopir angkot, serta sopir Trans Banten, warga sekitar, dan pengojek online yang menjadi bagian dari ekosistem transportasi di wilayah Banten. Dalam waktu singkat ini, kami sudah berhasil memasuki tahap pengumpulan data lapangan dan kini kami berada di fase produksi untuk menganalisis temuan awal. Pemirsa, selama 3 hari ini kami telah melakukan serangkaian wawancara dengan narasumber yang dipilih secara purposif untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Dari mahasiswa Untirta dan UIN, kami ingin mengetahui sejauh mana Trans Banten memenuhi kebutuhan mobilitas mereka sehari-hari, baik dari sisi kenyamanan, aksesibilitas, maupun tarif. Kami juga mewawancarai sopir angkot dan sopir Trans Banten untuk mendengar pengalaman mereka terkait dampak operasional Trans Banten terhadap pendapatan dan rutinitas kerja mereka. Tidak ketinggalan, warga sekitar dan pengojek online juga kami libatkan untuk mendapatkan gambaran tentang perubahan lingkungan serta dinamika ekonomi lokal akibat kehadiran bus trans ini. Akan tetapi pemirsa, kami menemui kendala signifikan ketika berusaha menghubungi pihak Dinas Perhubungan atau Dishub Banten untuk mendapatkan data resmi serta izin penelitian. Permohonan surat perizinan yang kami ajukan belum dapat diproses dalam waktu dekat ini, sehingga kami terpaksa menunda wawancara dengan narasumber dari Dishub. Kami berencana untuk mengurus surat tersebut pada hari Senin dan berharap bisa mendapatkan tanggapan positif sehingga data yang kami peroleh lebih komprehensif. Dari hasil wawancara yang sudah terkumpul, kami menemukan beberapa temuan awal. Banyak mahasiswa yang menyatakan bahwa bus Trans Banten ini sangat membantu mobilitas mereka, terutama karena harganya yang terjangkau serta rutenya yang cukup menjangkau kampus. Namun, mereka juga menyampaikan keluhan serius mengenai kondisi halte yang sangat memprihatinkan. Halte-halte yang ada seringkali kotor, rusak, bahkan bocor ketika hujan, sehingga membuat pengguna merasa tidak nyaman. Selain itu, ketepatan waktu bus juga menjadi masalah besar. Banyak mahasiswa yang mengalami bus terlambat datang dan tidak sesuai jadwal sehingga mengganggu aktivitas perkuliahan dan kegiatan lainnya. Akibat ini tentu mengurangi nilai positif dari Trans Banten sendiri yang seharusnya menjadi solusi transportasi yang lebih efisien. Tidak hanya mahasiswa, sopir angkot, dan pengojek online juga merasa dampak negatif dari kehadiran Trans Banten. Sopir angkot mengeluh bahwa pendapatan mereka menurun drastis karena banyak penumpang yang beralih menggunakan Trans Banten. Mereka merasa tidak mendapatkan perlindungan atau kompensasi dari pemerintah daerah. Hal ini serupa juga dirasakan oleh pengojek online yang menyatakan bahwa jumlah orderan menurun ketika banyak mahasiswa serta pekerja yang memilih menggunakan Trans Banten. Mereka berharap ada kebijakan yang bisa mengakomodasi kepentingan mereka, misalnya dengan penataan rute yang tidak saling bersaingan atau pemberian insentif. Untuk mengatasi masalah ini, kami berencana melakukan wawancara dengan pihak Dishub Banten pada hari Senin mendatang. Kami ingin mendapatkan tanggapan mereka mengenai keluhan-keluhan yang sudah kami kumpulkan, terutama tentang kondisi halte yang buruk, ketepatan waktu bus, serta dampak sosial ekonomi terhadap sopir angkot dan pengojek online. Kami juga akan menanyakan rencana strategis Dishub ke depan seperti perbaikan dan penambahan halte, peningkatan frekuensi bus, serta program perlindungan bagi sopir angkot dan pengojek online yang terdampak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Trans Banten itu tidak hanya menjadi solusi transportasi, tetapi juga memberikan dampak positif yang berimbang bagi seluruh stakeholder. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Fake News setiap minggu pukul 8 pagi hanya di TX TV. Saya Jessie, pamit undur diri. Sampai jumpa.